Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir untuk membersamai Anda dalam Padabu Ayah Bunda. Di episode kali ini kita akan membahas tema tentang pola asuh Islami yang membentuk anak berbakti. Seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita. Sebelum itu kami membuka kesempatan untuk Anda dapat bertanya atau berkonsultasi dengan narasumber kami. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan alhamdulillah kita kembali dibersamai Dr. Yuni Ratna Dewi MH selaku pengurus keputrian MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah bisa kembali berjumpa hari ini dengan Dr. Yuni. Ya, baik Dr. Yuni. Pola asuh Islami yang membentuk anak berbakti seperti apa? Silahkan langsung saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Padamu Ayah Bunda. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pola asuh Islami yang membentuk anak berbakti. Nah, di sini namanya ada kata Islami ya, pola asuh Islami, berarti kita tidak boleh jauh-jauh, tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah, karena kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita, tuntunan kita, dan di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di dalam Al-Quran berisi firman-firman Allah, kalam-kalam Allah yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus ya Mbak Sekar. Jadi kita harus namanya pola asuh Islami, walaupun mungkin banyak sekali teori-teori tentang parenting, tentang pola asuh yang baik, tapi kita sebagai umat muslim kita mestinya merujuk pada pola asuh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam pagi hari ini mungkin kita akan belajar bersama bagaimana pola asuh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang mungkin sudah dituntunkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu pola asuh dengan qudwah hasanah. Jadi qudwah hasanah atau kita pola asuh kita mendidik dengan memberi contoh teladan, karena inilah yang terpenting dalam pendidikan anak, dan juga karena anak itu adalah peniru ulung, karena anak adalah peniru ulung, sehingga walaupun mungkin anak-anak belum bisa berkata-kata dengan baik, tapi anak mesti akan mengamati bagaimana orang tuanya dalam berperilaku sehari-hari. Dan juga qudwah hasanah kita ya, mestinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah uswatun hasanah kita sebagai umat muslim. Dan Rasulullah adalah yang sebaik-baik pendidik, bagaimana beliau mencontohkan dalam mendidik putrinya Fatimah, kemudian bagaimana juga perilaku beliau terhadap cucu-cucunya, mungkin Hasan Husain, dan seperti itu bisa kita untuk menjadi teladan kita dalam kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Karena memang anak, kalau kita orang tua itu terbiasa mungkin dalam kepada anak-anak kita, mungkin terbiasa kita dengan 3 kata ajib ya Mbak, mungkin 3 kata ajib, maaf, tolong, terima kasih, walaupun kita ya minta tolongnya ke anak kita sendiri, Mas atau Kak tolong Bunda diambilkan itu ya Kak, atau Mas tolong Bunda adik, atau seperti itu, kan nanti kita sudah tadi menyelipkan kata tolong, dan setelah diambilkan kita kan anak terima kasih ya Kak sudah diambilkan atau apalah itu
Kemudian kalau mungkin juga kita mau berbuat salah, kita juga minta maaf ke anak kita. Itu kan termasuk itu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Karena memang itu kalau tidak dibiasakan, itu mungkin sampai sudah kita dewasa, mungkin kita tua itu ya akan sulit mengucapkan 3 kata ajaib, itu akan sulit, Mbak. Jadi kadang kita kan kok Bapak, mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya kok kurang ini, tidak pakai kata maaf, kata itu kan jadi kurang, kita mendengar saja kadang juga kurang nih, kurang nggih. Nah itu mungkin ternyata emang karena mungkin saat kita kecil dulu juga orang tua kita jarang, karena kan memang 3 kata ajaib ini kan setelah kita belajar ya, kita belajar parenting, jadi orang tua kita dulu ini juga jarang mengajarkan kepada kita, terutama kita orang tua yang generasi old lah istilahnya. Kalau mungkin yang generasi sekarang itu insya Allah di sekolah pun, dari sekolah mungkin pendidikan anak usia dini itu juga sudah diajarkan. Itu juga kita di rumah kita biasakan. Jadi qudwah hasanah, kita betul-betul memberikan contoh teladan yang baik untuk anak-anak kita, karena memang anak-anak mesti akan meniru, karena memang anak-anak adalah peniru ulung terutama kedua orang tuanya. Karena apalagi di golden age, usia emas, itu mesti kan anak-anak lebih banyak dengan ayah ibunya. Termasuk mungkin kalau kita mempunyai juga asisten rumah tangga, ya kita mbaknya juga sering kita nasihat, kita berikan pesan-pesan supaya tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada anak kita. Karena kan kalau memang orang tua harus bekerja, dua-duanya ayah bunda harus bekerja, kan mungkin dengan asisten rumah tangga atau mungkin dengan kakek neneknya. Lah itu juga harus mungkin kita juga berpesan supaya tidak memberikan contoh yang kurang baik kepada anak kita. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga memberikan nasihat yang baik kepada anak. Jadi nasihat ini juga mungkin sebagai penambah, bisa sebagai ilmu, menambahkan ilmu kepada anak kita, tapi juga untuk melunakkan hati anak kita, kemudian merangsang pikiran anak, dan tadi juga bisa menambah ilmu. Dan saat menasehati mungkin si anak berbuat kurang benar, ya Mbak, itu jangan mungkin tidak langsung saat itu, saat anak berbuat salah, mungkin kita amati dulu, oh kok kenapa adik atau kakak berbuat seperti ini. Dan nanti mungkin saat sudah longgar atau saat kita duduk bareng, atau mungkin saat makan, setelah selesai makan, mungkin adik, kakak ayah duduk sini dulu kak, mungkin seperti itu. Kemudian kita sampaikan nasihat yang baik. Kak, tadi kok kakak berbuat seperti ini, kenapa? Seperti itu, karena memang di dalam Al-Quran sendiri bahwa memang kita hendaknya memberi pelajaran dan berkata dengan perkataan yang bisa membekas di hati anak kita. Nah, kalau pas mungkin saat kejadian dan itu mungkin membuat anak kurang enak hati, apalagi kalau anak sampai nangis ya Pak, sampai menangis, mungkin bertengkar dengan, bisa jadi dengan teman bermain atau bertengkar juga mungkin dengan kakaknya, kan biasa kakak adik itu lah itu mungkin ada berselisih, itu kan kadang salah satu sampai menangis seperti itu. Lah itu mungkin ya mungkin didamaikan dulu, setelah didamaikan, tapi nanti mungkin kita beri nasihat tidak langsung kakak jangan nakal kepada adik, ya seperti itu kan malah tidak membekas, tidak akan tidak masuk tidak masuk di hati anak. Dan kadang si kakak juga malah mama atau bunda itu mesti membela adik yang dibela, pada kakak yang benar kakak nggak pernah, mesti kakak yang disalahkan, kan bisa jadi. Jadi kita memberikan nasihat yang baik kepada anak kita supaya nasihat kita itu bagaimana bisa masuk ke dalam diri anak kita, dan itu bisa memperbaiki perilakunya atau mungkin perbuatannya yang kurang baik. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berkisah, mendidik dengan berkisah. Makanya mungkin di TPG kita juga ada berkisah ya Mbak. Berkisah. Karena memang kisah-kisah, terutama mungkin di dalam Al-Quran itu kan juga banyak kisah-kisah yang bisa kita petik pelajarannya. Karena dengan kisah ini kita bisa memberikan, menasehati, tadi memberikan nasihat yang baik kepada anak, tapi
secara tidak langsung. Jadi si anak akan dengan kisahnya Nabi Ibrahim kepada kita menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail ya, putranya Nabi Ismail, bagaimana Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya. Itu kan kita bisa memberikan kisahnya bagaimana Nabi Ismail itu kok ternyata bagaimana Nabi Ismail itu menjadi sebagai anak yang benar-benar soleh. Bapaknya juga, bapaknya para nabi itu Nabi dan Nabi Ibrahim itu juga dijuluki Khalilullah. Beliau adalah kecintaan Allah, Nabi yang sangat dicintai Allah. Nah ini banyak pelajaran dan hikmah yang bisa didapat dan juga semoga bisa menjadi anak-anak kita dapat mendapatkan hidayah juga, karena juga bagaimana termasuk kisah-kisah sahabat kemarin kita sudah pernah bahas Uwais Al-Qarni itu ya Mbak, kisah Uwais Al-Qarni itu kan sudah kita sampaikan juga bagaimana Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal penduduk di bumi tapi dia dikenal di penduduk langit kan, seperti itu termasuk kisah-kisah yang luar biasa. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita jadikan itu pelajaran untuk anak-anak kita, juga untuk diri kita sendiri ya. Makanya mungkin kita harus banyak membaca ya Mbak. Kita harus banyak membaca, bagaimana mungkin membaca sirah nabawiyah dulu ya, mungkin sirah yang kita harus mengenal bagaimana Rasulullah, bagaimana saat beliau kecil ya, saat beliau mungkin dilahirkan sudah ayahnya sudah meninggal, kemudian bagaimana beliau dididik oleh mungkin disusui kemudian oleh Halimatus Sa'diyah dan sebagainya. Itu kan kisah dari sirah nabawiyah Rasulullah sendiri itu sudah luar biasa banyak untuk kita, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik manfaatnya juga untuk anak-anak kita. Bagaimana Rasulullah sejak kecil juga sudah diajari berdagang oleh pamannya dan kemudian menjadi pedagang yang terutama kejujurannya, karena di saat itu kaum jahiliyah ya Mbak. Nah, seperti itu kan kita harus tahu. Kemudian kalau putri ya mungkin kita mengenal bagaimana kisah Bunda Khadijah dan seperti itu. Jadi itu kita tidak bisa tahu kalau kita tidak pernah membaca, ya kita tidak akan pernah tahu. Jadi kan kita memang harus membaca bagaimana mungkin buku ya, menjadi wanita setangguh Khadijah dan sepandai seperti Aisyah kan, seperti itu ada bukunya Mbak. Jadi bagus itu ya. Jadi menjadi wanita setangguh Khadijah dan secerdas Aisyah. Seperti karena memang Bunda Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cerdas dan beliau yang paling banyak hadis-hadis kan terbanyak kan dari perawinya kan beliau ya, meriwayatkan banyak hadis itu Bunda Aisyah. Nah seperti itu kan kita berarti memang menjadi wanita itu juga harus pandai, walaupun mungkin ya kita banyak di rumah, kita banyak walaupun mungkin kita sekolah bisa S1, S2, S3 itu boleh sebagai perempuan, tapi kita tetap tidak boleh meninggalkan kodrat kita sebagai ibu dan juga sebagai istri. Nah seperti itu ya Mbak. Jadi itu yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi itu juga bisa menjadi inspirasi nanti, terutama anak-anak putri kita seperti itu. Jadi bagaimana anak putri kita cinta buku dan juga untuk cinta membaca. Mau membaca ini kita sebagai ibu tadi karena qudwah hasanah tadi kita harus juga sering memegang buku kalau di rumah Jadi memang mungkin kekayaan kita istilahnya itu mungkin di buku bisa jadi Jadi bagaimana kita masing-masing kita bisa senang dengan buku, senang dengan ilmu. Tadi karena memang kalau berkisah tadi, kalau kita bisa tahu kita dengan banyak membaca karena dengan membaca buku adalah jendela ilmu kita memang benar-benar harus mau membaca supaya kita mengetahui kisah-kisah dan kita bisa berkisah kepada anak-anak kita Mungkin
kisah ini. Dan kita mungkin bisa juga membeli buku-buku yang bagus karena memang buku ini insya Allah ilmu itu tidak akan kadaluarsa, begitu ya Mbak. Iya. Jadi dokter, terkait pola asuh Islami yang mendidik anak berbakti, tadi dokter sudah sampaikan bahwa mendidik itu juga dengan qudwah hasanah atau memberikan teladan, karena pernah mendengar juga bahwa satu teladan lebih baik daripada 1000 nasihat, begitu ya dokter. Kemudian tadi juga mendidik dengan nasihat dan juga kisah. Kita sebagai ummahat nantinya menjadi madrasatul ula atau madrasah pertama bagi buah hati kita, maka itu mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti apa yang tadi disampaikan dokter Yuni, adalah menjadi wanita setangguh Khadijah dan juga secerdas Aisyah, begitu ya. Baik, kita akan sambung perbincangan kita di segmen kedua dokter, kita akan break sejenak. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Kita juga masih dengan tema pola asuh Islami yang membentuk anak berbakti, begitu ya. Dan kami juga masih membuka kesempatan, silahkan Anda untuk dapat bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan kita juga masih dibersamai Dr. Yuni Ratnadewi MH selaku pengurus keputrian MTA Pusat. Ya dokter, tadi sudah ada 3 poin yang tersampaikan, begitu ya, terkait pola asuh Islami yang mendidik anak berbakti. Memang pola asuh Islam ini Masya Allah berbeda, sangat menyentuh dan juga mendidik anak dengan lembut tapi tegas. Juga tetap menekankan kita sebagai orang tua untuk menjadi teladan, tidak hanya menuntut anak, begitu ya. Ini juga tidak, maksudnya secara langsung menuntut kita untuk menjadi orang tua yang cerdas, khususnya ibu, gitu. Tapi tidak hanya menitik beratkan tugas itu pada ibu ya, tapi juga keduanya harus dengan ayah. Harus dengan ayah, ya Mbak Sekar. Kemudian mungkin kita lanjutkan untuk pola asuh yang keempat, yaitu memotivasi anak untuk menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan hidup setiap insan di dunia ini. Apabila orang tua mampu, kita sebagai orang tua mampu menanamkan dan memahamkan tujuan hidup, bahwa kita harus menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita, maka inilah yang menjadi tanda keberhasilan orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Jadi karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa-apa yang kita mohonkan, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, itu akan diberikan atau dikabulkan. Kan mungkin seperti kalau kita orang tua kita sayang atau cinta kepada kita, anaknya, itu kan mungkin kita sebagai anak meminta kepada orang tua, kalau itu memang suatu kebaikan, mesti kan akan dikabulkan, ya Mbak. Begitu juga kalau kita sudah menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti kita harus mengenal, yang pertama kita mengenal Allah, kita mengenal larangan-larangannya. Yang kelima, jadi kita memahamkan anak-anak supaya anak-anak itu paham dengan pahala, dan juga kalau kita berbuat dosa, berarti kita akan keburukan, kita akan mendapatkan dosa, kan seperti itu. Jadi kita harus memahamkan kepada anak supaya tahu apakah petunjuk-petunjuk Allah dan juga larangan-larangannya. Nah, seperti itu bagaimana kita bisa tahu, supaya anak-anak kita bisa tahu, ya berarti kita dengan mengaji, kan ya Pak, dengan mengaji. Jadi anak-anak kita, untuk kita selalu kita motivasi untuk berbuat baik, kemudian juga kita mengertikan kepada anak perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Nah, itu kita bisa mengenal itu semua kalau kita mestinya mengertikan mungkin
termasuk dengan kisah tadi ya Mbak, mungkin kisah tentang kalau yang tidak baik itu apa? Oh, kisahnya Alqamah. Alqamah itu anak yang sebenarnya dia sangat untuk ibadahnya dia juga ahli ibadah, tapi kenapa dia kurang baik? Oh, ternyata dia kurang berbakti, perbuatannya kurang baik kepada ibunya. Lah itu kan termasuk berarti, dan akhirnya itu menyulitkan dia saat sakaratul mautnya. Lah itu kan kita bisa lagi kita ke berkisah tadi ya Mbak. Jadi itu karena dengan berkisah ini tadi kita anak-anak itu akan malah banyak mendapatkan inspirasi, dan itu juga mungkin akan terkenang sampai dewasa nanti. Mungkin sebelum tidur kita bacakan buku-buku, jadi buku dongeng sebelum tidur itu ada juga, tapi isinya dongeng-dongeng tentang kisah Islami ya, itu ada juga. Kalau mungkin kita sulit bercerita, itu ada buku seperti itu, di mendidik. Dan yang kelima tadi, mendidik dan memahamkan pahala dan balasan di setiap perbuatan ya. Jadi kita ajak anak-anak kita mengaji, insya Allah, apalagi kalau kita dan pasangan kita sudah mengaji dan kita yakin bahwa inilah dengan mengaji inilah kita menuju jalan yang lurus, kita menuju jalan ke surganya Allah ya. Yaitu bagaimana ya, kita sebagai orang tua mestinya juga mengajak anak-anak kita, karena kita juga harus itu ya, ku anfusakum wa ahlikum naro itu. Berarti kan kita menjaga diri kita dulu ya, diriku anfusakum, menjagalah dirimu ya. Insya Allah kita sudah menjaga diri kita ya, orang kita dan pasangan kita sudah menjaga diri kita untuk tidak dari api neraka, untuk tidak masuk neraka. Kemudian kan wa ahlikum, dan keluargamu yang terdekat ya adalah anak-anak kita. Nah itu mestinya kita harus ya sungguh-sungguh, memang perlu effort, perlu usaha kita dengan sungguh-sungguh kita mengajak anak-anak kita, walaupun mungkin ya, waktu anak-anak kita ajak itu ya mungkin agak rewel, mungkin ya agak sedikit rame ya. Tapi itulah salah satu usaha kita sebagai orang tua untuk bagaimana anak-anak kita paling tidak mencintai atau senang dulu dengan, kalau yang laki-laki mungkin diajak ayahnya ke masjid sholat 5 waktu, itu dikenal bagaimana anak-anak kita suka dengan masjid. Kemudian juga kajian kita di majelis, bagaimana anak-anak kita itu juga suka di majelis, kan seperti itu ya Mbak, ke majelis itu. Jadi anak-anak, yang terpenting anak-anak kita itu untuk ringan melangkahkan kakinya ke masjid dan juga ke majelis karena kadang kita sudah mendidik sejak kecil pun, kita sudah mendidik dengan luar biasa, tapi kadang ternyata setelah menikah anak-anak kita ternyata lupa jalan, entah kalau saya ngejeki seperti ini, Mas jangan lama-lama lupa jalan ke majelis. Kadang saya gitu kalau mungkin dengan kita mungkin tetangga gitu ya, kita tahu dulu padahal ya apa sekolahnya juga di sekolahan kita, tapi ternyata kenapa setelah menikah kan mungkin banyak faktor ya, mungkin terutama lingkungan, bisa jadi lingkungan setelah bekerja ternyata membuat ngelopro istilahnya gitu, ternyata futur kurang. Itu akhirnya terus meninggalkan kajian, itu kan eman-eman ya. Jadi memang juga sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik ini, mungkin kita tetap harus greteh kepada anak kita walaupun anak-anak kita sudah berumah tangga sendiri. Jadi kadang masih selama hayat masih dikandung badan istilahnya, mungkin kita masih harus terus menuntun anak-anak kita, walaupun mungkin anak-anak kita sudah berkeluarga, tapi yang terpenting kita tidak intervensi ya Mbak. Tapi mungkin kalau anak-anak kita sudah agak sering izin ngaji, sering ini, tapi mungkin kurang sesuai dengan syariah izinnya, itu kan kita orang tua harus perlu untuk tetap menasehati, karena menasehati aja lah, kita kan sudah tahu ini jalan yang lurus. Nah, kita dengan mengkaji ini kita tahu jalan yang lurus, kan eman-eman nanti kalau kita tidak bisa tadi berkumpul di surganya Allah, kan kita iman-iman dari kita sudah tahu bahwa inilah jalan yang lurus ya Mbak. Kemudian yang keenam kita dalam mendidik yaitu dengan
berdialog dengan anak kita. Ini berdialog antara orang tua dan anak ini di Al-Quran sangat banyak dikisahkan nih, Mbak. Jadi berdialog ini adalah salah satu cara bagaimana kita berinteraksi dengan antara orang tua dan anak yang bertujuan untuk mengungkapkan serta menjelaskan apa yang ada di dalam hati dan pikiran sehingga tercapai sebuah titik temu untuk memahami antara orang tua dan anak. Ya, karena ini juga kalau tidak dibiasakan sejak kecil itu mungkin anak juga sulit untuk curhat kepada orang tuanya. Jadi mungkin juga termasuk kita sebagai orang tua yang sering bertanya pada anak. Kita berdialog, misalnya bagaimana mungkin sekolahnya tadi, terus kalau mungkin saatnya TPA atau mungkin saatnya harus les stafet atau apa, ya ayo Mas kok enggak sudah jam sekian loh Mas, ayo dulu siap-siap aku capek banget itu. Ya nanti kan istirahatnya nanti tadi udah itu, pokoknya kita bagaimana kita berdialog. Dan juga bagaimana di Al-Quran itu dikisahkan dialog tadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya Mbak, Nabi Ismail, bagaimana kemudian antara Luqman dengan anaknya. Luqman itu dalam satu surah tersendiri ya. Jadi itu dengan kata-kata ya bunaya, mungkin wahai anakku. Jadi dengan sangat lemah lembut Luqman itu menyampaikan berdialog dengan putranya ya. Jadi juga Nabi yang lain, Nabi Nuh dengan putranya, kemudian Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, itu kan luar biasa. Di Al-Quran ini dikisahkan bagaimana dialog antara anak dengan putra-putrinya kan, seperti itu. Dan juga di yang luar biasa itu kan juga Nabi Ayub waktu mau meninggal itu kan ke anak-anaknya juga, baik anakku apa yang akan engkau pilih setelah aku wafat kan, seperti itu. Tapi anak-anaknya kan aku akan tetap dalam agama Ibrahim kan, seperti itu ya. Jadi itu kan juga luar biasa. Jadi di Al-Quran makanya tadi kita senang membaca tadi, terutama kan berarti membaca kitab suci kita ya Mbak, baca Al-Quran. Jadi tidak hanya qiraah, monggo mungkin dengan sekarang kan harus kita tingkatkan dengan tilawah. Jadi kalau tilawah itu membaca Al-Quran kita mendapatkan mungkin kebaikannya dengan satu huruf 10 kebaikan, tapi juga kita mendapatkan ilmunya dengan kita tilawah, kita membaca terjemahnya kan, seperti itu. Mungkin juga kita ada tafsirnya ya, bisa juga kita buka-buka lagi untuk tafsirnya kan, ada di kita sudah diterbitkan tafsir-tafsir sebentar sampai surat Al-Baqarah mungkin Mbak ya di buku-buku. Nah seperti itu. Kemudian tadi kita membaca sirah tadi ya. Jadi di sirah itu kan juga Nabi tadi ada Nabi Muhammad, kemudian juga dialog-dialog antara buku-buku itu luar biasa banyak. Jadi Aku dan Ayahku itu buku seperti itu juga di situ juga ada. Jadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tadi, kalau memang itu Islami, itu di buku-buku Islami walaupun judulnya antara Aku dan Ayahku, itu ternyata juga kisah-kisah Nabi ini ada nggih. Jadi kan karena hampir semua di sini dikisahkan kan ayah ya Mbak, ayah. Terus kemudian juga kisah Nabi Isa itu kan, jadi dari bagian Isa kan berarti keturunan dari Imron nggih, keluarga Imron itu ada ayatnya sendiri, Ali Imron. Kemudian Imron mempunyai anak Maryam nggih, Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa kan, seperti itu juga kisah yang luar biasa. Dan di situ ada dialog-dialog juga yang luar biasa, yang inilah kalau dalam kisah Luqman itu bagaimana Luqman menyapa anaknya dengan tadi ya bunaya, wahai anakku. Yang pertama, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena gitu. Jadi ini berarti tauhid ya Mbak, tauhid yang luar biasa. Luqman menanamkan tauhid kepada anaknya, jangan sampai kamu menyekutukan Allah, karena memang dosa musyrik itu kan tidak diampuni kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kamu jangan menyekutukan Allah, kemudian yang kedua, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang ibu bapakmu kan, seperti itu. Di situ hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena orang tua bapak ibumu di Luqman mungkin ayat 13 sampai 19
di situ karena ibumu telah mengandung dengan susah payah dan bertambah berat dengan bertambahnya usia kehamilan kan bertambah berat ya Mbak itu. Ini makanya kamu harus berbakti dan berbakti kepada kedua orang tua ini bukan karena suatu balas budi, tapi kita tahu bahwa berbakti kepada orang tua adalah karena itu suatu kewajiban. Jadi bagaimanapun mungkin orang tua dulu memperlakukan kita saat kita kecil, mungkin kita merasa orang tua kurang adil dalam memperlakukan kita, tapi kita wajib untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian juga setelah kita berbakti kepada orang tua, kita juga di situ Luqman mengajarkan tentang hakikat sebuah kehidupan bahwa kita hendaknya tidak sombong, ya. Jadi kepekaan dan adab juga di situ hendaknya janganlah kamu sombong seperti itu. Dan juga di Luqman itu setelah kita berbakti pada orang tua dan dalam kehidupan itu bahwa semua itu ada balasannya. Jadi perbuatan baik, perbuatan tidak baik walaupun itu sangat kecil tapi itu semua nanti akan dibalas oleh Allah, ada balasannya ya Mbak ya, seperti itu. Kemudian juga kepekaan dan adab juga nasihat Luqman ada kepekaan dan adab bahwa Luqman mengatakan kepada anaknya janganlah kamu sombong, ya, dan juga dalam hidup ini hendaklah kita hidup dengan sederhana, ya, hidup dengan sederhana sehingga banyak sekali nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, ya. Jadi itu bisa juga menjadi kita sebagai orang tua untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Saat kita memberikan nasihat, saat memberikan pengajaran kepada anak kita, hendaknya pas memang betul-betul mood anak sedang bagus-bagusnya, ya, mungkin setelah makan, ya, makanya adanya family time itu mungkin saat family time ini mungkin saat makan bersama, terutama memang mood bagus itu ya saat makan bersama, ya, jadi disepakati. Mungkin makan di rumah bisa, atau mungkin saat makan di luar bisa juga, atau mungkin saat dalam perjalanan itu bisa jadi Mbak orang tua menyelipkan sebenarnya juga bukan tidak menggurui ya, tapi anak nanti bisa dengan kita mungkin hanya bincang-bincang santai sebenarnya, tapi anak bisa mengambil pelajaran itu saat mungkin kita perjalanan jauh, mungkin 1 jam itu kan sudah lumayan itu banyak berarti anak kita tadi curhat, mungkin dia berdialog antara orang tua dan anak seperti ini, oh ini ya harusnya seperti ini, mungkin walaupun kita tidak menggurui tapi nanti anak akan banyak mendapatkan pelajaran seperti itu Mbak Sekar. Jadi kita dalam mengasuh dan mendidik yang terpenting memang harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti kita tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah karena itulah kitab suci kita yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Kita harus yakin itu, dan kalau kita banyak membaca, mempelajari, insya Allah akan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Insya Allah. Ini ya penjelasannya sangat lengkap dari Dr. Yuni, diambil juga dari bersumber Al-Quran, Sunnah, dan juga kisah-kisah tauladan lainnya dari para nabi dan juga para sahabiah begitu ya. Dr. Yuni, untuk mendidik anak memang ini bersumber yang utama adalah pada Al-Quran dan juga Sunnah begitu ya. Kemudian tadi dokter sampaikan juga ketika menasehati itu dengan cara yang baik, kemudian dengan waktu yang pas juga ini ya, supaya kalau kita masuk juga supaya kita kalau mengharapkan anak kita berbakti, berarti kita juga harus bisa menyentuh dan masuk ke dalam hati anak terlebih dahulu sebagai orang tua. Jadi ketika anak sudah dekat dengan orang tua, sudah akrab dengan orang tua, ini ketika dinasehati ini akan lebih mudah diterima gitu ya begitu. Ya, dan juga anak kalaupun pergi kemanapun yang akan selalu pengen pulang ya Mbak istilahnya, maksudnya nggak betah di luar lama-lama gitu. Jadi yang ternyaman itu ya rumah seperti itu. Jadi insya Allah anak kita juga akan terhindar dari pergaulan yang kurang baik ya Mbak. Jadi karena
apapun masalah yang saya pengennya curhat itu ya ke ayah bunda kan seperti itu. Itu iya. kalau kita menjadikan anak kita, terutama mungkin anak-anak kita yang beranjak remaja, itu memang harus betul-betul kita jadikan sebagai teman ya Mbak. Jadi gimana Paknya yaitu bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu kalau mempunyai masalah yaitu diselesaikan kembali ke rumah, jadi tidak mencari jadi walijahnya itu ya tetap yang terbaik adalah ayah ibunya, ayah bundanya, sebagaimana makanya itu kan kalau sedari kecil kita terbiasa sebagai ayah bunda terbiasa untuk menjadi tempat curhat terbaik anak-anak kita, itu insya Allah sampai dewasa pun atau mungkin sampai kita sudah menikah itu ya kalau ada masalah ya kepada ayah bundanya seperti itu. Dan juga mungkin walaupun sudah menikah ya akan kangen ya dengan nasihat ayahnya, nasihat ibunya gitu. Akan kangen juga seperti itu. Karena tempat kembali itu kadang bukan tidak melulu harus rumah yang mewah dengan fasilitas yang lengkap, tetapi dengan kehangatan orang tua itu ya dokter akan membuat anak selalu kembali kepada orang tua, entah itu untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk mencari kebahagiaan. Masya Allah Dokter Yuni, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Semoga dokter sehat selalu dan kami tunggu perbincangan berikutnya. Begitu insya Allah. Selamat bertugas kembali Dokter Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan Padamu Ayah Bunda. Jangan lupa selalu saksikan Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.